Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kenia dan teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai gestikulasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6 terdiri dari Aulia Indah Kurniati dengan NPM 057, Clara Grace Cika dengan NPM 085, dan Elina Amilatul Asmi dengan NPM 097. Langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian gestikulasi. Gestikulasi adalah materi yang membahas mengenai proses pembentukan gestikula. Gestikula merupakan tahapan perkembangan embrio setelah blastula. Maka, gestikulasi merupakan suatu proses yang dinamis di mana berlangsung migrasi sel-sel atau lapisan sel-sel secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan-gerakan morfogenik. Seiring dengan berlangsungnya gestikulasi, juga berlangsung proses diferensiasi. Poin pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri umum proses gestikulasi. Ciri-ciri umum proses gestikulasi yaitu terdiri dari yang pertama, penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik. Yang kedua, ritme pembelahan sel diperlambat. Yang ketiga, tidak terjadi tumbuh yang nyata. Yang keempat, tipe metabolisme berubah. Yang kelima, peran inti menjadi lebih besar. Dan yang keenam, disintesisnya protein-protein baru melalui mRNA baru. Yang selanjutnya ada mekanisme gestikulasi secara umum. Tujuan proses gestikulasi adalah membentuk 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Setiap lapisan akan berkembang menjadi jaringan dan organ spesifik. Ektoderm adalah lapisan tubuh luar yang akan berkembang menjadi lapisan luar pelindung tubuh. Endoderm adalah lapisan tubuh bagian dalam yang akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan hati. Sedangkan mesoderm adalah lapisan tubuh bagian tengah yang akan berkembang antara usus dan lapisan pelindung luar seperti otot dan sistem peredaran darah. Gestikulasi adalah suatu proses di mana sel-sel berkembang dalam embrio untuk mengubah massa sel dalam tahap blastokista menjadi embrio yang berisi 3 lapisan germinal primer. Migrasi sel-sel tersebut terjadi secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan morfogenik. Migrasi sel selama gestikulasi dimaksudkan untuk menempatkan area perspektif endoderm ke dalam membungkus embrio dan membentuk aksenteron. Hasil penting gestikulasi yaitu bahwa beberapa sel pada atau dekat permukaan blastula berpindah ke lokasi baru yang lebih dalam. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Clara. Baik, selanjutnya ada proses terbentuknya gastrula. Sel-sel blastula yang mengalami invaginasi terus tumbuh ke arah dalam sehingga blastopore akan terus terdesak ke dalam dan terbentuk rongga archenteron. Rongga ini membagi sel-sel yang tumbuh tersebut menjadi lapisan endoderm di sebelah dalam dan mesoderm di bagian tengah. Lapisan bagian luar dan lapisan sel pada animal pole yang tetap berada di luar atau tidak melipat ke dalam membentuk ektoderm. Ketiga lapisan tersebut kemudian disebut dengan lapisan germinal embrio. Kumpulan sel yang semula terletak berjauhan sekarang terletak cukup dekat untuk melakukan interaksi yang bersifat merangsang dalam pembentukan organ tubuh. Selanjutnya ada pola pergerakan sel gastrulasi. Yang pertama ada invaginasi. Invaginasi merupakan keadaan di mana lapisan sel bagian luar masuk atau melipat ke dalam. Yang kedua, ingeresi. Ingeresi merupakan keadaan di mana sel-sel bagian permukaan secara individual bermigrasi ke bagian dalam embrio.
Yang ketiga, involusi. Involusi merupakan keadaan di mana lapisan sel membelok ke dalam dan kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Bisa dilihat pada gambar sebelah ya. Yang keempat ada epiboli. Epiboli merupakan keadaan di mana lapisan sel membentang dengan menipiskan bentuk sel-selnya menyeberangi permukaan luar sebagai suatu unit. Pergerakan terjadi pada permukaan gastrula. Yang kelima, interkalasi. Interkalasi merupakan dua atau lebih deretan sel menyusun diri dengan masuk ke sela-sela antara satu sel ke sel lainnya, sehingga terbentuk deretan sel yang lebih panjang dan lapisannya lebih tipis. Dan yang terakhir ada perluasan secara konvergen, merupakan dua atau lebih deretan sel interkalasi, namun interkalasinya teratur pada suatu tujuan. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Elina. Silahkan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme seluler dalam proses gastrulasi embrio hewan. Penataan dan pergerakan sel yang terjadi dari bentuk blastula menjadi gastrula melibatkan mekanisme seluler, yaitu adanya perubahan dalam motilitas sel, perubahan dalam bentuk sel, dan perubahan dalam adhesi seluler. Perubahan bentuk sel umumnya melibatkan reorganisasi sitoskeleton. Awalnya mitokropula terorientasi paralel dengan sumbu dorso-ventral embrio, sehingga membantu pemanjangan sel sepanjang arah tersebut. Pada ujung dorsal masing-masing sel terdapat susunan paralel filamen aktin yang terorientasi menyilang. Kemudian filamen tersebut berkontrak yang menyebabkan sel berbentuk baji atau wedge, sehingga memaksa lapisan ektoderm melekuk ke arah dalam atau invaginasi. Selanjutnya, adhesi sel glikoprotein dalam matriks ekstraseluler menghubungkan sel-sel yang bermigrasi sehingga sel tersebut mencapai tujuan. Faktor yang berperan dalam migrasi sel tersebut adalah glikoprotein yang disebut dengan molekul adhesi sel yang terdapat pada permukaan sel. Yang selanjutnya yaitu proses gastrulasi pada hewan. Proses gastrulasi pada hewan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu gastrulasi kelompok 1 dan gastrulasi kelompok 2. Pada gastrulasi kelompok 1 tidak mempunyai wilayah ekstra embrio, melainkan seluruh bagian blastula merupakan wilayah intraembrio. Contoh gastrulasi kelompok 1 yaitu bulu babi, amfisos, dan amfibia. Kemudian gastrulasi kelompok 2 berlangsung pada suatu blastula yang merupakan diskus atau keping, blastodiskus atau blastoderm, yang terdiri atas bagian intraembrio dan ekstraembrio. Ciri khasnya yaitu alur primitif atau primitive strict. Contoh gastrulasi kelompok 2 yaitu aves dan mamalia. Kemudian ada tabel perbedaan embriogenesis pada amfisos, aves, amfibi, dan mamalia. Pada amfisos, blastulanya bentuknya bundar. Gastrulanya terjadi invaginasi pada daerah vegetatif embrio dan tidak ada neurula. Pada aves, blastulanya bentuknya cakram atau gepeng. Gastrulanya terjadi penebalan di daerah bekal median embrio kaudal atau primitive strict, dan neurulanya arkenterol dibentuk ketika lipatan lateral menekan dan memisahkan embrio menjauhi kuning telur. Pada amfibia, blastulanya bentuknya bundar, kemudian gastrulanya terbentuk suatu celah di bawah bidang ekuator pada daerah kelabu. Neurulanya netokrot terbentuk dari mesoderm dorsal di atas arkenteron. Dan yang terakhir mamalia, blastulanya bentuknya cakram atau gepeng. Gastrulanya terbentuk rongga amnion dan neurula tidak ada. Demikian daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menuliskan nama dan NPM. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.